Apa yang dimaksud dengan rezeki? Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Itu namanya rezeki. Jadi jangan dikatakan rezeki itu cuma rekening isinya nambah, bukan itu. Atau perabotan di rumah kita nambah. Atau kulkas kita isinya semakin bertambah. Bukan itu yang dinamakan rezeki. Itu termasuk rezeki, tapi jangan dibatasi hanya di situ. Segala sesuatu yang bermanfaat itu rezeki. Nah, rezeki itu dibagi menjadi dua. Ada rezeki ijabi, ada rezeki salbi. Ada rezeki ijabi, ada rezeki salbi. Rezeki ijabi contohnya apa? Ini tadi saya datang kosong. Saya duduk, ada air minum, ada kopi. Ini rezeki. Rezeki apa enggak ini? Jenengan tadi awal duduk belum dapat ya? Sekarang dapat kopi. Rezeki apa enggak? Sudah mensyukuri nikmat kopinya? Alhamdulillah. Saya syukuri bisa minum kopi. Itu namanya rezeki ijabi. Tiba-tiba ada orang telepon, Assalamualaikum Ustaz Muhammad, saya berkeinginan untuk memberikan hadiah kepada Ustaz. Berapa? 1 miliar. Oh. Kamu sadar? Alhamdulillah saya sangat sadar. Begitu ditransfer, terus ternyata kemarin ngelindur. Wah. Itu namanya rezeki ijabi. Paham ya? Rezeki ijabi itu yang didatang sama Allah. Ada namanya rezeki salbi. Namanya rezeki salbi. Rezeki salbi itu apa? Kita sehat, tak sakit. Coba bayangkan kalau naudzubillah min dzalik ada orang yang sakit. Ini ada orang sakit, mohon maaf. Sakitnya sepele. Mohon maaf ya. Tidak bisa buang gas. Itu kira-kira berobatnya panjang apa enggak itu? Harus operasi, harus ini itu dan lain sebagainya. Atau mohon maaf tidak bisa buang air besar. Itu. Makanya kalau kita bisa buang gas itu termasuk rezeki. Tapi jangan di depan orang ya. Akhirnya sebentar ya, saya mau bagi-bagi rezeki dulu. Itu namanya mengadab itu, bagi-bagi rezeki itu. Man taba rihuh zada aqluh. Orang tuh kalau baunya wangi, akalnya pintar. Berarti kalau kena baunya enggak wangi, bisa menjadikan sebab kebodohan. Itu berarti. Ada rezeki salbi, kita dibuat sehat. Malam ini enggak ada keluarga kita yang sakit. Tidak harus kita berobat ke rumah sakit. Begitu itu namanya semuanya, itu namanya rezeki salbi. Dijauhkan daripada itu semuanya. Lah, rezeki ijabi itu, orang sering lupa bersyukur. Apalagi rezeki salbi. Benar apa enggak? Rezeki ijabi aja di kopi aja kadang kita lupa syukur. Apalagi rezeki salbi. Makanya wa qalilun min ibadiyasy syakur. Benar-benar dikit orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Syukur alhamdulillah, anak saya tidak ada di rumah sakit saat ini. Alhamdulillah, jasad saya nggak harus diinfus. Rezeki itu namanya. Rezeki itu. Jadi nggak harus rezeki itu sifatnya sesuatu yang secara materi. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengatakan, jangan dikira rezeki itu cuma harta, enggak. Sehat itu rezeki. Duduk di sini seneng apa enggak? Seneng itu rezeki. Punya duit banyak tapi enggak punya seneng, gimana? Enggak enak kan? Seneng itu rezeki, tenangnya batin itu rezeki. Punya jodoh itu juga rezeki. Berapa banyak orang yang pusing enggak ketemu sama jodohnya? Enggak ketemu jodohnya. Kadang-kadang ada, dulu kita kalau sama teman-teman yang ada di pondok itu kalau ada orang sudah usia umur misalkan kok enggak nikah-nikah enggak ketemu sama jodohnya, biasanya kita kerjain, jangan-jangan jodohmu sudah mati. Jadi jatahnya ketemunya di akhirat. Enggak, tapi enggak ada gitu. Itu cuma bercanda itu. Nah, kemudian jadi itu rezeki semuanya, itu namanya rezeki. Kita enggak harus tinggal di kolong jembatan. Nah, rumah saya kan masih kontrak, mesti dipinjami orang. Tapi kan enggak tinggal di kolong jembatan. Itu namanya rezeki. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Jelas kan? Alhamdulillah. Itu namanya rezeki. Begitu. Nah. Jadi kita sudah paham, rezeki itu semua yang bermanfaat. Ada ijabi, ada salbi. Kemudian rezeki itu mesti dibagi lagi. Ada rezeki itu yang berkah, ada rezeki itu yang tidak berkah. Ada orang kerjanya haram, dapat duit, rezeki apa enggak? Ya rezeki, tapi tidak berkah. Makanya di dalam doa-doanya Nabi Muhammad SAW itu kalau doa rezeki seringkali ditambahkan warizqan thayyiba. Rezeki yang
baik. Kenapa? Mafhumnya ada pula rezeki yang tidak baik. Begitu. Kemudian poin yang berikutnya yaitu rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semua rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu enggak usah kerja, ya silakan. Monggo. Nanti saya tidak dapat apa-apa. Lah itu jatah rezekimu ya, ketika kamu tidak kerja mungkin Allah enggak kasih. Allah kasih ini orang karena kerja dia dapat rezeki. Ada orang mungkin enggak kerja dapat rezeki. Ada yang kerja dari jalur kerjaannya enggak dapat rezeki dari jalur yang lah. Makanya kerja kita itu niatkanlah untuk ibadah. Mendekatkan diri dengan pemberi rezeki. Siapa pemberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa enggak memberikan makhluk itu rezeki tanpa dia usaha? Bisa, Allah Maha mampu. Tapi Allah itu dan Nabi Muhammad SAW itu enggak senang dengan orang yang malas. Enggak senang dengan orang yang malas. Allah tuh senangnya dengan orang yang semangat. Atau orang, Nabi Muhammad juga senang sama orang yang kerja. Memang ada orang-orang tertentu nakomnya ahli tajrid. Ahli tajrid itu dia enggak kerja masalah itu fokusnya cuma ibadah. Dan nanti dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, dikisahkan begini. Ada dua orang ulama, yang satu gurunya, satu muridnya. Muridnya juga ulama. Yang guru ini ahli tajrid, hidupnya cuma ngajar, doa, dakwah begitu. Muridnya ahlul asbab, kerja muridnya. Muridnya itu kerja. Nah, suatu ketika muridnya ini di sela-sela kerja, dia datang ke gurunya untuk belajar. Di sela-sela dia tuh datang ke gurunya, tiba-tiba dia lihat ada burung yang sayapnya patah. Ini burung sayapnya patah, makanya gimana? Tiba-tiba datang burung yang lain untuk ngasih makan ke burung yang sayapnya patah tersebut. Dia mikir, Masya Allah, burung sayapnya patah aja masih dipikir sama Allah. Berarti rezeki itu yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Pulang dia ke tempat gurunya, bilang sama guru, mulai besok saya tidak mau kerja lagi. Kenapa? Saya lihat burung yang sayapnya patah dikasih makan sama burung yang lainnya. Artinya apa? Allah pasti menggiring rezeki untuk kita semuanya. Kata gurunya, oke. Jadi kamu lihat burung yang dikasih makan sama burung yang lainnya, kamu terus gak mau kerja. Kamu nganggap kalau kamu nanti gak kerja ada orang yang ngasih kamu. Betul. Lah kenapa kamu gak niru burung yang kerja kemudian ngasih makan ke orang lain? Kenapa kok yang kamu tiru burung yang dikasih makan sama orang lain? Kenapa kamu gak niru ngasih makannya burung itu kepada orang lain? Ada gurunya kemudian ngajarin gini loh. Saya ini sama Allah sudah diarahkan jalur saya itu begini tajrid. Saya gak kerja tapi rezeki Allah datangkan untuk saya. Dan saya memang orang yang bisa seperti itu. Hati saya gak pernah berharap kepada makhluk ataupun harta yang dimiliki sama makhluk. Lah kamu sama Allah dimudahkan untuk kerja, ya kamu kerja. Kita berdua sama-sama jadikan hidup kita untuk Allah. Kamu yang kerja, niatkan kerja kamu untuk ibadah. Saya yang ibadah juga niatkan saya benar-benar ibadah. Keduanya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jadi kita tuh bekerja diniatkan untuk ibadah. Habib, saya tuh kepengen jadi orang yang kaya. Ada yang nanya begitu. Kaya atau berkah? Saya jawabannya dua-duanya ya. Tidak ada orang yang cuma mau hanya berkah, Habib, tapi usahakan juga kaya. Kan kadang masih nawar gitu. Ya kalau kamu kepengen kaya dan berkah, silahkan kamu kerja. Tapi jangan kerja kamu yang haram. Satu, kerja kamu yang halal. Dan setelah itu sekian banyak amalan untuk mendatangkan rezeki udah diajarkan sama Nabi. Tawakal itu termasuk mendatangkan rezeki. Hati, tawakal. Nabi pernah bersabda, kalau kamu tawakalnya seperti burung, Allah akan ngasih kamu rezeki kayak burung. Pagi kamu lapar, sore hari sudah kamu ke. Ya, tawakal itu termasuk sebab dapat rezeki. Jadi hati, bukan jasad terus malas ya. Hati yang bersandar hanya kepada Allah. Baca surat Al-Waqiah. Salat duha. Dan satu salawat kepada Nabi Muhammad. Banyak beristighfar. Birrul walidain. Kemudian satu silaturahmi. Itu sebab menjadikan orang mendapatkan rezeki yang berkah. Jadi saat ini konsep rezeki itu kita sudah tahu. Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bingung. Tugas kita apa? Kerja. Lah kerja kalau gak dapat apa-apa gimana? Kerjamu niatkan untuk ibadah. Allah akan ngasih kamu rezeki baik dari jalur kerjaanmu ataupun dari jalur yang lainnya. Bil harakah tanzilul barakah. Karena kalau sudah ada gerak, ada obah, gerak, maka nanti akan turun
berkah. Itu paham ya? Nah, dikisahkan di sini. Dan di sini. Ini kisah dari tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi. Dulu Asy'ariyin itu Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Malik, Abu Amir dan kelompoknya ketika mereka itu mendatangi Nabi Muhammad SAW, mereka ketika itu orang-orang yang nggak punya apa-apa, miskin. Ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, mereka sampai di Madinah, mereka nggak punya bekal apa-apa, udah kelaparan, bingung harus berbuat apa. Akhirnya satu kelompok ini bilang sama salah satu di antara mereka, gini aja, kamu datang ke Rasulullah, minta sesuatu buat kita kelaparan loh ini. Oh yaudah. Akhirnya benar datang ke Rasulullah. Baru mengetuk pintu rumahnya Nabi, dengar ada orang yang baca ayat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Akhirnya dia bingung. Orang Asy'ari itu enggak lebih rendah dari hewan melata. Berarti rezeki pasti dikasih sama Allah. Jadi dia enggak jadi ngetuk pintu rumah Nabi, pulang lagi. Wah, temannya nanya, gimana? Insya Allah kita akan mendapatkan rezeki. Dipikir udah minta sama Nabi. Diam aja dia. Ditunggu nggak dapat apa-apa ternyata. Subhanallah, setelah itu datang orang bawa wadah makanan. Wadah makanannya itu ada roti, ada daging, roti, daging macam-macam, gudeg, tempe, bacem. Tidak ada itu. Akhirnya mereka makan. Mereka makan, dimakan itu makanannya berkah, masih sisa. Ketika sisa mereka mikir, ini kita kembalikan aja ke Rasulullah. Kesian siapa tahu ini kalau dibawa sama Nabi mungkin bisa untuk keluarga Nabi atau siapapun sahabat yang lainnya. Akhirnya pergi ke Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ketika itu sampai di depan rumah Nabi, kata Rasulullah, terima kasih, Masya Allah, kami ini tidak pernah makan makanan seenak ini sebagaimana yang engkau kirimkan kepada kami. Tapi heran, saya tidak kirim makanan apa-apa kepada kalian. Loh, ini ada makanan kan kalian yang kirim. Kan Rasulullah yang kirim, kan ini makanan kepada kita. Enggak, saya enggak kirim apa-apa ke kalian kok. Akhirnya kumpul semua, panggil satu. Kamu tadi minta enggak sama Nabi? Saya enggak minta. Terus, ya saya dengar ayat, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Nabi, lah itu sesuatu yang Allah berikan rezeki kepada kalian semuanya. Artinya, jalur rezeki itu benar-benar misteri. Dan subhanallah, rezeki kita itu tahu alamat kita. Sekalipun kita belum tahu alamat rezeki kita. Kita pernah enggak kadang-kadang begini? Misalkan ya, jalan raya ke arah sana. Jalan ke arah sana. Ini ada pom bensin. 500 meter kemudian ada pom bensin. Kalau nalarnya akal, itu mesti yang ini yang paling laku. Iya kan? Benar apa enggak? Yang ini yang paling laku. Tapi berapa banyak orang lewat yang itu nggak kepengen ngisi, begitu lewat yang satunya kepengen ngisi. Benar apa enggak? Kita lapar, mau cari warung di perjalanan. Kita jalan, kan harusnya ini warung, sebelah sini warung. Harusnya orang milih yang lebih dekat kan? Udah banyak ketika orang tuh lewat yang dekat nggak kelihatan, lewat yang jauh baru kelihatan mampir. Pernah enggak kita seperti itu? Saya pernah berapa kali tuh, mau mampir ke warung, cari warung, subhanallah, ketika saya udah mampir ke warung itu, jalan tuh, sebelumnya ada warung ternyata nggak sadar. Itulah caranya Allah ngasih rezeki. Cecak itu bisa terbang nggak? Makanannya semua hewan yang bisa terbang. Anda bayangkan, harusnya kalau dipikir pakai logika, cecak itu mati kelaparan semuanya. Harusnya. Lah gimana? Hewan yang nggak bisa terbang, makanannya bisa logika. Bisa makan enggak harusnya cecak ini? Enggak bisa. Tapi gimana Allah menjadikan nyamuk itu lupa sampai nyamuk itu digiring ke dekat mulutnya cecak. Cecaknya tinggal makan, menjulurkan di lidah. Inilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Beb, saya tuh kepengen dapat rezeki yang tidak terduga-duga. Caranya gimana? Istighfar, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa tuh naati perintah, jauhi perbuatan yang dilarang. Sampai kepada kita berbuat dosa, istighfar. Saat lagi istighfar. Bahkan istighfar itu pun tetap kita baca sekalipun kita tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita sebenarnya selalu berada dalam kekurangan di dalam memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas semuanya masalah rezeki? Jelas ya? Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ya. Mas Romi. Romi mana Romi? Roni, Mas Roni. Ya Mas Roni. Ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang permasalahan kerja tadi, Bib. Yang dimaksud batasan gerak kerja itu seperti apa ya? Misalkan, ataukah kita harus ngedur 6 jam kerja atau berapa jam sunahnya gitu, Bib? Matur nuwun. Berapa jam kita harus bekerja ya? Berapa jam kita harus bekerja? Tidak ada batasan khusus untuk kerja. Yang penting satu, ibadah kita yang wajib itu tidak terlalaikan karena kerja kita. Nah, jangan sampai karena kerja akhirnya tidak sholat, itu yang tidak boleh. Jangan sampai karena kerja akhirnya kehilangan banyak kesempatan untuk misalkan menghadiri majelis ilmu. Jadi kerja kita silahkan, tapi jangan sampai kerja kita itu mengganggu amal soleh kita semuanya. Cukup itu aja. Saya mau kerja dari pagi sampai malam, silahkan. Ya monggo, terserah. Tapi kalau kamu kehilangan amal soleh, kehilangan banyak kesempatan untuk sholat berjamaah ada di masjid, kehilangan kesempatan untuk misalkan duduk bersama dengan anak dan istri, ya berarti hidupnya nggak berkah dong kalau gitu. Jadi kita yang pandai membagi waktu sendiri, kerja kita jangan sampai ganggu kewajiban kita, dan jangan sampai ganggu ibadah kita kepada Allah. Dan termasuk kewajiban kan kita kumpul sama anak istri kan termasuk kewajiban, jangan sampai mengganggu itu semuanya. Dulu saya pernah didatangi sama satu orang ini bertanya, Ustadz, bagaimana sih resepnya agar rezeki saya ini berkah? Nah, saya bilang, ya resepnya kerja yang halal, saya bilang begitu. Dan orangnya malah curhat, saya ini kagum dengan ayah saya. Loh, kagum kenapa? Ya Ustadz, ayah saya itu hartanya itu dinikmati sampai keturunan yang kesekian bisa. Padahal ayah saya itu bukan ahli ekonomi, bukan ahli marketing dan lain sebagainya. Di ayah saya itu tiap hari sebelum subuh udah bangun. Subuh kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu pulang ke rumah, waktunya pagi sarapan, jam 8 buka tokonya. Buka toko dia sampai zuhur, kan karena jaga sendiri, zuhur ditutup tokonya sholat zuhur dan makan siang. Tuh saatnya sholat zuhur, mau ada yang beli satu rombongan, ya ditolak. Saatnya sholat zuhur, kalau mau ya tunggu. Terus nanti makan siang, buka toko lagi, sampai asar. Asar dia tutup, sholat asar, saya tuh menunggu maghrib, ya ibadah, benar maghrib isya ibadah di masjid, padahal isya mungkin kalau ada tamu-tamu dan sebagainya, tapi udah gak urusan kerjaan sama sekali, ketemu kerjaan lagi baru besok. Kalau sampai ada malam orang datang ke sana tanya urusan kerjaan, nggak ditemui, nggak ada urusan kerjaan besok. Subhanallah, itu hartanya katanya berkahnya sampai keturunan yang kesekian. Lah kok saya ini kok nggak bisa seperti itu? Padahal saya sudah belajar ilmu ekonomi, marketing, jam 11 malam terima telepon urusan kerjaan. Ah itu saya bilang ya itu rahasianya. Dulu tuh rata-rata orangnya itu orang soleh, orangnya itu orang yang hidupnya berkah, akhirnya rezekinya pun juga berkah. Jadi kerjalah kita dengan waktu yang tidak mengganggu ibadah kita. Dan kalau Anda masih maqamul asbab, ibadahlah Anda, tapi juga Anda harus memikirkan waktu untuk Anda kerja. Begitu. Jelas ya? Ada lagi, monggo. Ya dari yang depan, mic-nya sudah di sini. Yang depan. Ya selesai itu nih. Terus pesannya Mas Rani ya. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang rizki. Bagaimana sih cara melatih hati agar bisa qanaah terhadap rizki yang sudah Allah tentukan kepada kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih agar kita bisa qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita? Resepnya, kita jangan menganggap rezeki itu cuma hanya harta. Kesehatan itu lebih berharga daripada harta. Ada orang punya duit banyak, tapi karena sakit, makannya itu dijaga. Dia kalau memakan daging nggak boleh. Makan ayam bakar nggak boleh. Bolehnya apa? Makan jagung. Makannya sama kayak makanannya ayam. Ayam makannya apa? Jagung. Dia makan ayam nggak boleh, dia bolehnya makan. Tapi punya duit miliaran, gimana? Ada manfaatnya enggak? Nggak ada. Jadi kenapa kita nggak bisa qanaah? Karena fokusnya rezeki itu materi. Lah kesehatan yang kita miliki, kelonggaran waktu yang kita miliki, ketenangan hidup kita semuanya itu termasuk bagian daripada rezeki, bagian daripada rezeki begitu. Makanya itu juga harus disyukuri. Dan orang itu kalau bisa mensyukuri yang sedikit nanti Allah akan tambah. Orang qanaah itu karena qanaah kanzun la yafna. Qanaah itu adalah gudang kekayaan yang tidak akan
Hilang. Orang yang qanaah itu orang yang paling bahagia. Qanaah itu orang yang paling bahagia. Sekaya apapun seseorang kalau nggak qanaah dia nggak akan bahagia. Ada orang kaya raya, punya harta, masya Allah berlimpah ruah. Tapi yang selalu dipikir gimana caranya nambah dan lain sebagainya. Akhirnya dia nggak bisa berbahagia. Tapi ada orang tiap dapat dikit merasa cukup. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Lah kalau seperti itu Allah ditambah terus rezekinya. Ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri yang sedikit, nanti kita baru dikasih yang banyak. Latihan qanaah kita tuh harus bisa bahagia dengan apa yang kita miliki. Nanti Allah akan memberikan rezeki apa yang belum kita miliki. Contoh. Nabi udah ngajarin, caranya gimana? Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Punyanya baru sepeda motor, jangan lihat yang mobilnya Alphard. Kapan saya punya Alphard? Loh, dari sepeda motor Honda tahun 70 mau naik langsung ke Alphard. Stres. Nanti. Kamu punya sepeda motor? Lihat orang yang tidak punya sepeda motor yang hanya naik sepeda. Oh syukur alhamdulillah masih punya sepeda motor. Jadi lihat yang di bawah untuk urusan dunia. Itu resep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang itu kalau dia tahu dirinya nggak punya, tapi lihat orang yang lebih nggak punya, biasanya nanti dia terhibur. Oh saya masih punya ini, kasihan dia enggak bu. Ada orang, makanya hidup ini kadang-kadang lucu, wang sinawang ya. Ada orang banyak harta berlimpah ruah, tapi dia sedih karena sama Allah belum dikasih keturunan. Ada orang yang pusing gara-gara kebanyakan anak. Betul apa enggak? Yang bahagia siapa? Yang mensyukuri nikmat yang dia terima, itulah yang bahagia. Gitu. Monggo, ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, Habib bagaimana cara agar kita menentukan cita-cita yang baik dalam hidup? Karena banyak sekali anak muda sekarang itu, termasuk salah satu teman saya pernah nanya, boleh nggak sih sebenarnya kita ini punya target dalam hidup, misalkan untuk mencapai pekerjaan tertentu atau mungkin menggapai salah satu apa yang dia inginkan dari kecil gitu, Bib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak orang punya cita-cita yang tinggi? Pengen jadi presiden, pengen jadi ketua partai misalkan begitu, pengen jadi orang pejabat, pengen jadi artis terkenal misalkan, boleh atau enggak? Asalkan pekerjaannya halal, yang dituju halal dan cara memperolehnya juga halal, maka tidak ada masalah. Orang itu disuruh himmahnya itu suruh punya semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Saya kepengin, makanya kalau punya santri baru belajar baca kitab, kamu jangan kepengin jadi, misalkan saya kepengin jadi ustadz di kampung. Jangan cita-citanya jangan itu dulu. Nih, takdirnya nanti itu nggak apa-apa. Tapi cita-citanya jangan itu dulu. Cita-cita apa? Jadi mufti. Jadi ulama kelas internasional. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani itu membawa nama harum Padang di seluruh dunia. Orang penasaran, Padang itu di mana? Sumatera. Kenapa? Karena ada Syekh Yasin Al-Fadani. Siapa tahu nanti muncul ulama Syekh siapa? As-Solowi. Oh. Solo sampai terkenal. Kenapa? Ternyata ada ulama Syekh As-Solowi. Syekh Yasin itu gelarnya apa? Musnidud dunya, pemegang sanad terhebat di dunia. Pemegang sanad terhebat ada di dunia. Itu. Sampai-sampai semua ulama dunia itu punya sambungan sanad kepada beliau. Terkenal. Orang bingung sama Padang. Kenapa? Gara-gara Syekh Yasin Al-Fadani. Namanya harum. Cita-cita itu harus setinggi langit. Tapi untuk memperolehnya juga harus dengan cara yang halal. Harus dengan ikhtiar, doa dan lain sebagainya. Nanti dia insya Allah akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditambah lagi diniatnya yang bagus-bagus. Saya pengen jadi dokter yang punya rumah sakit, niatin. Nanti saya insya Allah akan membantu orang-orang yang kesusahan. Saya akan jadi pengacara, saya akan membantu orang yang tertindas. Pokoknya niatkan yang baik-baik, bercita-citalah setinggi langit, itu enggak masalah. Nah, perkara nanti sama Allah dijadikan atau tidak, maka kita harus punya keyakinan yang Allah pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik. Gitu. Jelas ya? Saya rasa cukup, udah jam 9. Untuk penanya yang belum sempat bertanya, mohon maaf, insya Allah nanti kita berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه
اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.